kita akan memuji Tuhan, kita akan pujikan Dia mengerti, Dia peduli.
Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mengadakan ibadah walaupun secara online. Kami percaya Tuhan hadir dimanapun kami berada. Berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah ini Tuhan dimanapun mereka berada. Dan biarlah ibadah kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik kita akan berpuji Tuhan, kita mau pujikan Yesus itulah satu-satunya jalan ke surga. Kita akan lanjutkan dengan pujian Tuhan Yesus tidak berubah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati guru
yang akan menyampaikannya, terlebih berkati setiap anak-anakmu yang akan mendengarkannya. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah, dan kami menjadi terang, berkat, dan saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua. Shalom, jumpa lagi bersama saya Mbak Yesi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Cerita hari ini tentang batang rumput yang menjadi panjang. Nah, adik-adik tahu? Lihat, ini adalah sebatang rumput. Apakah rumput ini bisa tumbuh kalau ditanam di air seperti ini? Atau apakah bisa tumbuh kalau ditaruh di tanah? Tidak bisa, adik-adik ya. Nah, kita akan mendengarkan satu cerita tentang rumput. Ada seorang guru, adik-adik ya. Ada seorang guru, dia pada waktu malam, suasana sunyi, dia duduk termenung, adik-adik. Dia merenung, siapa ya sebenarnya yang mengambil uang apa di sekolah. Uangnya itu sangat banyak, adik-adik. Dia itu bingung, siapa yang mengambil. Dia apa sambil merenung, sambil mengingat-ingat satu demi satu murid-muridnya. Di situ ada, dia teringat sama si Ahmad. Apa si Ahmad ya? Tapi tidak. Si Ahmad itu orangnya pendiam. Atau mungkin si Iksan. Si Iksan anak si tukang kayu itu. Tetapi dia itu orangnya rajin. Apa mungkin ya, siapa ya? Dia itu terus merenung, adik-adik. Loh, siapa yang mengambil uang itu? Padahal uang itu sangat banyak. Dia gelisah, adik-adik. Kemudian keesok paginya dia datang ke sekolah, adik-adik ya. Di depan kelas, guru ini berbicara kepada murid-muridnya, anak-anak, siapa yang mengambil uang itu, apabila dia datang dan dia jujur, adik-adik ya, maka akan diampuni. Tetapi adik-adik, ditunggu sampai siang, sampai sore, tidak ada yang mau mengaku, adik-adik, yang mengambil uang itu. Kemudian sudah beberapa hari, adik-adik ya, 2 hari sudah berlalu. Akhirnya guru ini berdiri di depan kelas lagi. Dia berkata kepada murid-muridnya, anak-anak, saya tunggu sampai nanti siang. Kalau tidak ada yang mengaku, saya akan ke kantor polisi dan ini akan dilaporkan ke kantor polisi. Nah, adik-adik, kemudian ditunggu sampai siang, adik-adik. Tetapi apa? Ternyata tidak ada yang datang mengaku siapa yang mengambil uang itu, adik-adik. Kemudian pintu kantor diketuk. Ada seorang anak, dia itu ketua kelasnya, jadi ya, dia datang menemui guru ini tadi. Pak, izinkan saya akan membawa rumput-rumput, dan rumput ini akan dipotong sama apa panjang. Jadi adik-adik ya, rumput ini akan dipotong sama panjang, dan satu anak akan diberikan satu rumput. Nanti siapa yang batang rumputnya bertambah panjang, nah dia itu yang mencuri, Pak. Kemudian guru ini sambil berpikir dan membayangkan, adik-adik, loh, apa bisa rumput yang dipotong kok jadi panjang? Tetapi akhirnya dia setuju. Ya silakan, besok kamu bawa rumput, dibagi seluruh anak-anak di kelas itu. Keesok paginya, satu anak mendapat satu rumput. Guru ini berkata, anak-anak, ini saya kasih satu rumput, dibawa pulang dan disimpan. Apabila besok rumput ini jadi panjang, berarti dia yang mengambil uang ini tadi. Nah, adik-adik ya. Kemudian adik-adik, anak-anak pulang.
di rumah ada seorang anak namanya Hasan, adik-adik. Hasan ini tidur dan rumputnya tadi ditaruh di atas bantal, adik-adik ya. Nah, ketika dia tidur, dia itu bermimpi, rumputnya itu jadi panjang, adik-adik. Kemudian Hasan apa? Wah, dia ketakutan, adik-adik ya. Hasan apa ketakutan? Waduh, gimana ini rumputku kok jadi panjang? Kemudian dia bangun, dia ambil rumputnya, adik-adik ya. Dia ambil rumputnya. Nah, karena ketakutan, adik-adik, rumputnya ini dipotong, adik-adik. Rumputnya ini dipotong. Rumputnya dipotong. Rumputnya jadi apa, adik-adik? Jadi pendek. Wah, dia apa berpikir kalau rumputnya tak potong sedikit, jadi besok sama-sama teman-teman nih. Nah, kemudian adik-adik, esok pagi dia datang ke sekolah. Gurunya tadi berkata, anak-anak keluarkan rumput kalian, coba dijajah di atas meja, adik-adik. Ternyata apa? Rumputnya si Hasan ini lebih pendek dari teman-temannya, adik-adik. Wah, akhirnya ketahuan bahwa si Hasan yang mengambil uang tadi. Tetapi adik-adik, guru ini berkata, Hasan, kenapa kemarin saya bilang kamu suruh mengaku tetapi tidak mengaku, padahal saya akan mengampuni. Tetapi sekarang setelah kejadian seperti ini, maka kamu tidak akan diampuni, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, adik-adik, dengan kecewa, dengan sedih, Hasan pulang ke rumah. Dia menyesal, tetapi sudah terlambat, adik-adik ya. Dia terlanjur dikeluarkan dari sekolah dan dia tidak mendapat ampunan. Nah, adik-adik, kenapa Hasan seperti itu? Dia apa? Tidak mau apa? Mengaku. Dia malah menutupi apa? Dosa-dosanya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar. Belajar apa? Untuk kita berkata jujur dan berani mengakui kesalahan kita, adik-adik ya. Mungkin pada saat ini kita di dunia tidak ada yang tahu, orang lain tidak tahu, tapi nanti, adik-adik, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu melihat setiap perbuatan kita. Satu ayat yang akan kita baca, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita mau belajar bahwa kita mau belajar jujur. Kita mengatakan apa adanya, kita jujur dan mengakui kesalahan kita. Nah, adik-adikku yang manis, mari mulai saat ini kita mau belajar untuk jujur dan berani mengakui kesalahan kita. Kalau kita berbuat salah kepada orang lain, kita mau meminta maaf, atau kita mungkin berbuat jengkel kepada orang tua kita atau sering ngeyel, mari adik-adik, kita mau berubah supaya kita lebih lagi menjadi terang bagi orang lain. Nah, adik-adik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang pendek ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita boleh belajar jujur dan mengakui setiap kesalahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, pagi ini kami mengucap syukur karena Engkau baik dan sangat baik bagi kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami mau belajar jujur Tuhan, kami mau belajar mengakui kesalahan kami apabila kami berbuat salah, dan kami mau meminta maaf Tuhan. Kami mau belajar seperti Engkau, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami, mengasihi orang tua kami, juga mengasihi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Kau memberkati di dalam sekolah mereka, Kau memberkati orang tua mereka, Kau memberkati kesehatan mereka, bahkan Kau memberkati iman percaya mereka. Biarlah melalui keadaan yang seperti ini Tuhan, mereka boleh semakin hari semakin dekat dan semakin rajin berdoa Tuhan kepadamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau tidak cuma mendengarkan tapi juga bisa melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita bisa bertumbuh dan kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini, pada saat ini. Mari sebelumnya kita mau pujikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan setiap anak-anakmu yang menyaksikannya boleh diberkati dan semakin kuat iman di dalam mempercayai Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berkati anak-anakmu dimanapun mereka berada, berkati keluarga mereka, berkati sekolah mereka. Tuhan menjagai, melindungi, dan akan menolong kami senantiasa. Terima kasih Bapa, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, adik-adik, karena besok adalah tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, maka kita anak-anak sekolah minggu GBI Shalom juga akan memperingati Hari Kemerdekaan itu. Dengan apa? Yaitu adik-adik akan mendapatkan tugas untuk kelas balita dan kelas kanak-kanak akan menghafalkan sajak. Ini adalah contoh bebas cara untuk membaca atau menghafalkan sajak ya. Ini dia contohnya. Doa. Tuhanku, lindungilah mereka yang kucinta, ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-teman. Amin. Dan untuk kelas pratama juga madya, tugasnya adalah membaca puisi. Berikut ini juga ada contoh bebas dari pembacaan puisi. Adik-adik bisa menyaksikannya terlebih dahulu. Pelangi, karya Esther S.H. Pelangi, sangat indah warnamu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Tempatmu tinggi di langit yang biru. Siapakah pelukismu? Tuhan. Ya, Tuhanlah pelukismu.
Terima kasih. Karena ini adalah hari kemerdekaan, maka temanya tentang kemerdekaan. Kami sudah menentukan kata-kata di dalam sajak juga puisi. Untuk kelas balita dan kanak-kanak, ini dia sajaknya. Dan untuk kelas pratama juga madya, untuk kelas balita dan kelas kanak-kanak, karena harus menghafal, maka diberikan waktu sampai dengan hari Jumat. Dan untuk kelas pratama juga madya, dalam membaca puisi, karena teksnya boleh dibawa, maka bisa langsung di video. Kata-kata yang tadi sudah ada, adik-adik bisa mempost dulu video ini, kemudian mencatatnya di kertas ya. Bisa minta bantuan orang tua, juga mungkin minta bantuan dari saudara-saudara yang lebih tua. Nah, kami tunggu videonya. Bagi yang mengirimkan akan mendapatkan bingkisan dari kami. Dan silakan untuk mengirimkan videonya ke nomor di bawah ini adik-adik. Baiklah, kami tunggu videonya. Terima kasih. Shalom, Tuhan berkati. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kakak mau mengingatkan jangan lupa untuk menggunakan masker ketika adik-adik keluar rumah atau ketika adik-adik sedang sakit. Rajinlah mencuci tangan menggunakan sabun dan air. Jika sementara tidak ada sabun dan air, adik-adik juga bisa menggunakan hand sanitizer. Makanlah juga makanan yang sehat, yaitu sayur dan buah-buahan. Jangan sering-sering minum es. Perbanyaklah minum air putih ya. Dan yang terakhir, mari kita senantiasa berdoa meminta perlindungan dari Tuhan Yesus. Demikian pesan dari Om. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.